Saudara-saudara terkasih, kita hari ini bersama-sama merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang merupakan puncak dari perayaan tahun liturgi kita tahun C bersama Lukas, memahkotai kalenderium gereja tahun C. Dan itu berarti bahwa mulai minggu depan kita, minggu Advent pertama, kita masuki tahun baru liturgi gereja. Selama tahun C bersama Lukas, kita diajak oleh penginjil Lukas untuk boleh semakin mengerti, memahami, dan harapannya juga semakin boleh memiliki hati seperti Allah yang digambarkan dalam Injil Lukas, yang secara khas menampilkan Yesus sebagai wajah kerahiman Allah, wajah Allah yang berbelas kasih. Inilah tema sentral yang ingin disampaikan dan diwartakan oleh Lukas, bahwa dalam diri Yesus ditampilkan wajah Allah yang berbelas kasih. Sebagaimana juga di dalam tahun Ardas KAJ tahun 2025 ini, kita bersama-sama diajak untuk mewujudkan semangat ajaran sosial gereja, yaitu kepedulian atau perhatian lebih kepada mereka yang lemah, miskin, menderita. Diharapkan kita semakin hadir, baik sebagai pribadi, keluarga, komunitas, ataupun sebagai gereja paroki, menampilkan dan mewujudkan kesaksian akan belas kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan bacaan-bacaan ditampilkan hari ini berbeda dengan gambaran tentang raja yang ada di dunia ini. Dia ditampilkan sebagai seorang raja yang tergantung di kayu salib. Dan kita melihat bagaimana ia tidak terprovokasi oleh godaan-godaan dari beberapa pihak. Pemimpin-pemimpin Yahudi yang mengejek, prajurit-prajurit yang mengolok-olok, bahkan penjahat yang di sampingnya menghujat. Tetapi kita juga bisa melihat ada seorang yang juga disalib bersama dia, yang kita kenal sebagai Tadeus, memohon belas kasih Tuhan, dan belas kasih Tuhan tetap dilimpahkan kepada mereka yang membuka diri dan memohonnya, bahkan pada saat-saat akhir, last minute. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Belas kasih Tuhan bahkan diberikan ketika saat-saat akhir, ketika disalibkan. Dan bahkan belas kasihnya tetap dilimpahkan dan ditawarkan pada kita semua. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus, Tuhan tidak pernah lelah mengampuni dan berbelas kasih. Kita saja yang lelah, takut, malu, atau tidak mau untuk datang dan memohonkan belas kasihnya. Padahal selalu ditawarkan
dan diberikan. Bahkan pada saat akhir. Dan doanya, Injil Lukas dikatakan sebagai Injil doa. Maka doa terakhir Yesus di kayu salib. Nah, moga-moga Anda semua juga ingat ya, kalau nanti saat-saat akhir atau ini ya, ingat dua hal doa penting ini. Dan kalau ada saudara-saudara mendampingi mereka yang dalam saat-saat akhir hidup, kalau ada sesuatu yang membuat dia tidak damai, maka dua hal ini penting. Diajak bersama yang bersangkutan maupun keluarganya. Yaitu doa rekonsiliasi, doa pengampunan. Dan itu doa Yesus. Doa terakhir. Doa Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat, belas kasihnya sampai detik terakhir. Dan dilanjutkan doa kedua, doa penyerahan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah ini, maka kalau mendampingi saudara-saudari kita, mungkin orang tua, sanak saudara yang dalam saat-saat akhir, hantarlah mereka semua dengan dua doa Yesus ini. Doa rekonsiliasi, doa pengampunan satu sama lain, dan doa penyerahan. Dan kita berharap dengan demikian, saudara kita itu kita hantar dapat beristirahat dalam damai. Maka doa Yesus tetap konsisten di akhir hidupnya, doa pengampunan. Dan Yesus sungguh tampak nyata, bahkan di kayu salibnya menjadi nyata bahwa Sang Juru Selamat tidak menggunakan kekuasaan, meskipun memiliki, tidak menggunakan massa, ya punya juga sebenarnya, tidak menggunakan kekerasan, senjata, uang, media, atau juga kalau zaman sekarang ya buzzer. Tidak, Yesus tidak menggunakan itu semua. Itu yang sekarang biasa digunakan oleh para penguasa dunia ini. Kekuasaannya, wewenangnya, menggunakan dengan massa, menggunakan kekerasan, senjata, uang, media, dan juga sekarang media sosial. Tapi Yesus justru tampil, hadir sebagai Sang Juru Selamat yang tidak lari terbirit-birit, tidak cari selamat sendiri. Kalau bahasa Jawanya, bukan orang yang tinggal gelanggang colong pelayu, yang lari terbirit-birit, cari selamatnya sendiri. Tapi dia memang sungguh Sang Juru Selamat, hadir dengan tegar dan dengan tenang, dan bahkan lalu disitulah yang berikan keselamatan kepada mereka yang bertobat, mereka yang memohon belas kasih Tuhan dan diberikan. Ya moga-moga Anda semua enggak lalu berpikir, wah ya kalau gitu kita sekarang nyantai-nyantai aja, ya bolos aja lah, nanti kalau saat-saat akhir baru ingat Tuhan. Masalahnya kalau ingat, kalau enggak gimana? Jangan menunda. Kita diajak supaya katakan Paus Fransiskus, Tuhan tidak lelah menyampaikan belas kasih-Nya dan selalu terbuka tangan Tuhan
untuk kita semua. Dan justru di dalam saat disalib itulah, kalau di dalam istilah Santo Yohanes, ditinggikan, dimuliakan. Yang tadi dalam gambar yang ditampilkan oleh Santo Paulus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama dari segala ciptaan. Seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia, dan dalam Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di dalam peristiwa salib itulah kita bisa melihat wajah manusia yang dimuliakan dalam diri Yesus, dan juga manusia-manusia yang tanpa Tuhan, yang digambarkan dalam sosok mereka yang terlibat dalam penyalibannya. Entah itu pemimpin-pemimpin, entah itu massa, entah itu para prajurit. Menjadi tampak jelas bahwa kekuatan kejahatan dan dosa sungguh bisa memerosotkan dan menistakan manusia dan kemanusiaan. Bahwa demi kekuasaan, kedudukan, uang, kekayaan, kenikmatan, popularitas, orang bisa menistakan dirinya, kehilangan martabatnya. Demi meraup itu semua orang bisa menistakan dirinya, menghalalkan segala cara, kehilangan akal sehat, kehilangan kewarasan, bahkan kehilangan hati, tega hati, menghancurkan, menyingkirkan, membunuh sesamanya demi meraih apa yang dicari dunia ini. Itulah wajah buram kemanusiaan. Manusia tanpa Tuhan, Tuhan tidak meraja dalam hati dan hidupnya. Begitu buruk wajah kemanusiaan. Bahkan manusia yang tanpa Tuhan bisa lebih jahat, lebih buas, lebih ganas daripada binatang buas manapun, dan lebih jahat. Bahkan setan pun mungkin minder melihat manusia yang tanpa Tuhan, bisa lebih jahat, lebih ganas. Kemanusiaan tanpa Allah, alias kalau Allah tidak meraja, bisa sungguh mengerikan. Wajah kemanusiaan yang memprihatinkan. Itu yang sering disebut di dalam istilah umum Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi yang lain, yang siap menerkam, yang siap untuk memusnahkan yang lain. Dan kita diajak untuk hidup dalam semangat seperti Yesus, yang ada gambar Allah, wajah Allah yang berbelas kasih, yaitu menjadi di hari Homo homini lupus, menjadi Homo homini socius. Manusia menjadi sesama, menjadi saudara bagi yang lain, dalam semangat persaudaraan, dalam semangat solidaritas, semangat bela rasa. Dan itu yang bisa kita temukan dalam ensiklik Fratelli Tutti,
dari Paus Fransiskus. Kita semua saudara, fratelli tutti. Dan secara khusus menyebut tentang peran agama-agama dan kehidupan beragama. Pelbagai agama, saya kutip, berdasarkan rasa hormat kepada setiap pribadi manusia, diajak untuk memberikan sumbangan berharga, membangun persaudaraan, dan membela keadilan di dalam masyarakat. Tujuan dari dialog dan perjumpaan itu adalah membangun persahabatan, perdamaian, harmoni, dan berbagi aneka nilai, serta pengalaman moral dan spiritual dalam semangat kebenaran dan kasih. Namun seringkali agama yang mestinya dia kekuatan untuk menyatukan dan perdamaian seringkali justru menjadi pemicu kekerasan konflik. Dan ini disebut secara khusus dalam nomor 285 dari Fratelli Tutti yang disebut yaitu penyimpangan, manipulasi, dan tafsir yang salah terhadap agama. Maka dikatakan di situ, agama tidak boleh memprovokasi peperangan, kebencian, permusuhan, dan ekstremisme. Tidak boleh juga memancing kekerasan atau pertumpahan darah. Realitas tragis yang terjadi ini merupakan akibat dari penyimpangan ajaran agama. Hal itu terjadi hasil manipulasi agama-agama untuk tujuan politik dan dari penafsiran yang keliru untuk mengambil kekuatan sentimen agama yang mudah menyulut hati para pria dan perempuan di dunia ini. Kalau udah pakai isu agama, mudah tersulut. Dan kalau itu dipakai, jahat itu. Dikatakan di sini. Maka ada ungkapan, kalau ingin menguasai orang-orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang jahat dengan ayat-ayat, dengan alasan suci, bahkan demi Tuhan. Itu memanipulasi, salah tafsir, memanipulasi. Dan diingatkan, tidak bisa, tidak boleh lagi begitu. Maka kami diajak untuk beribadah secara benar dalam nomor 283 dari Fratelli Tutti. Beribadah kepada Allah yang benar adalah kita dengan tulus dan rendah hati menuntun kita bukan pada diskriminasi, kebencian, kekerasan, melainkan penghormatan terhadap kesucian hidup, penghormatan terhadap martabat sesama kita, dan pada komitmen penuh kasih bagi kesejahteraan bersama, bagi perdamaian dunia. Nah, itu ibadah yang benar. Moga-moga kalau kita refleksi sepanjang tahun ini, moga-moga ibadah kita benar. Benarnya 3. Benar ajarannya, ini bukan ajaran saat ini semua benar, masih ajaran masih benar nih. Kedua, benar ibadahnya. Ya tiap minggu ke gereja, ada rosario, ada jubileum, ada porta sancta, ada ziarah. Benar ini. Masih satu lagi ujiannya, yang ketiga, benar kelakuannya lah. Ini yang banyak yang gagal ini. Ajarannya benar, ibadahnya benar, tapi kelakuannya enggak benar. Nah inilah yang menjadi tantangan kita bersama, supaya kita benar ketiga-tiganya. Benar ajarannya, benar ibadahnya,
benar perbuatan dan tindakan kita. Kalau itu terjadi, maka kita tidak jadi orang seperti yang disinyalir oleh Paus Fransiskus, yaitu orang Kristen part-time. Jadi kalau minggu ini ya 1 jam lebih dikit, nah orang Kristen ini. Senin sampai Jumat nggak tahu siapa dia. Nggak nampakkan bahwa dia orang Kristen. Senin sampai Jumat nipu orang. Sabtu Minggu nipu Tuhan. Waduh, cilaka kalau begitu. Jangan begitu. Banyak yang begitu. Senin sampai Sabtu, Jumat nipu orang sesamanya. Sabtu Minggu nipu Tuhan lagi. Itu yang namanya kalau istilah Paus Fransiskus part-time Christian. Kalau kita sungguh menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita, berarti dia tidak pernah absen dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita buat. Tidak hanya beberapa jam saat kita ibadah, tapi seluruh hidup kita. Maka mari kita merahmati Tuhan kalau tanda bahwa kita sungguh meraja, kalau kita boleh menjadikan dia hadir dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itu tanda kalau dia sungguh telah meraja, menjadi raja dalam hidup kita, dalam hati kita. Pertanyaannya, apakah sungguh Kristus telah meraja, menjadi pusat hidup kita? Pada tanggal 23 November 1927, Beato Miguel Pro, Serikat Yesus, ketika menghadapi regu tembak yang mengeksekusi dia merentangkan tangannya seperti Kristus disalib dan berseru kepada mereka yang akan mengeksekusinya, "Viva Cristo Rey!" Hidup Kristus Raja. Moga-moga dalam setiap apa yang Anda lakukan, kita membawa Kristus. Itu tanda bahwa Kristus sungguh meraja dalam hati kita, dalam hidup kita. Viva Kristus Rey. Hidup Kristus Raja. Semoga Kristus sungguh hidup dalam diri kita masing-masing.